Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hari di Tuban, Jawa Timur. Mas Hari menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu udah lama. Waktu itu Mas Hari sendiri dibilang masih anak-anak juga enggak gitu ya. Dia itu udah ya beranjak remaja seperti itu, usia SMP lah. Nah, ini pada suatu hari keluarganya Mas Hari ceritanya, mereka kan emang tinggal di daerah perkotaan dan lumayan cukup jauh dari rumah kakek neneknya. Nggak bisa setiap saat, setiap hari itu datang ke sana, ke rumah kakek nenek. Kecuali memang momen-momen tertentu, ya nggak harus liburan. Kadang memang kayak Sabtu Minggu kayak gitu disempet-sempetin ke sana. Nah, pada waktu itu memang lumayan cukup lama keluarganya Mas Hari sendiri itu nggak main ke rumah nenek. Mungkin ada sekitar hampir 1 tahun lah. Terakhir itu Lebaran dan waktu itu menjelang Lebaran lagi, hampir setahun nggak datang ke situ. Dan akhirnya apa? Keluarganya Mas Hari pun memutuskan, yuk main yuk ke sana yuk, ke tempat nenek gitu kan. Ya, Mas Hari tentu saja seneng ya, karena di kampung neneknya itu sepupu-sepupunya banyak. Keluarga besarnya itu sebagian besar ngumpulnya di situ, di kampung tersebut. Akhirnya ya wis, Mas Hari pun seneng gitu kan, dan berangkatlah mereka ke rumah nenek sana. Dan rumah nenek itu lumayan cukup besar karena memang biasa buat ngumpul gitu ya, anak-anaknya, cucu-cucunya itu yang ngumpulnya di situ. Dan sepupu-sepupunya Mas Hari sendiri yang tinggal di kampung tersebut, mereka itu kayak ya hampir setiap hari lah memang rumah keduanya itu ya itu gitu kan. Bahkan ada sepupunya Mas Hari memang masih tinggal di rumah nenek di sana. Wah, rame lah pokoknya, seneng. Berangkat Mas Hari ke sana, dan ya begitu berangkat ke situ langsung kan ngajakin sepupu-sepupunya ini yang cowok-cowok gitu kan. Waktu itu memang lagi musim ketapel ya, lagi musim begini panahan begitu. Akhirnya apa, Mas Hari pun diajakin sama sepupunya, yuk itu nyari batang pohonnya itu yang bentuknya tuh Y gitu ya. Kejadiannya itu sekitar tahun 90-an, udah lama banget. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke sana, ke kebun, langsung nyariin itu kayu biar dibikin ketapel. Udah kan nyari-nyari ke sana kemari, dapet tuh kayu waktu itu. Dan akhirnya wes dibawa pulang kan, dipotong, dirakit segala macem, dikasih itu ya karetnya. Dulu itu pakai karet pentil ini, bukan pentil ya, tapi pentilnya ban. Itu pakai karetnya itu nanti di belakangnya itu ada kalepnya. Nah, pokoknya kawan-kawan tahun 90-an ya familiar biasanya yang cowok-cowok dengan mainan seperti ini. Tahun 70, 80, 90 itu masih banyak yang mainan itu. Nah, udah dibikinlah Mas Hari, dibikinin sama sepupunya lebih tepatnya, sampai akhirnya Mas Hari itu punya ketapel sendiri. Nah, ya main-main di halaman rumah, di sekitaran rumah, di situ nembakin apapun gitu ya. Buat latihan itu pakai neon-neon bekas, itu kan ada ya, lampu neon dulu itu yang panjang, itu yang udah mati, itu diberdiriin di sudut sana, di sudut halaman rumah, samping gitu kan. Itu ditembakin pakai ketapel itu. Ya, rasanya tuh ndak puas, karena neon itu juga terbatas, udah ketembak jeblok gitu kan. Itu kan habis, jadi harus nyari lagi. Wah, ini kurang seru nih. Gimana ya, yuk nyari di sana, nyari di belakang kebun. Ya mereka kan targetingnya tuh biasanya burung atau kalau ndak buah begitu, meskipun jarang kena, tapi seru lah intinya main itu. Dan akhirnya Mas Hari bersama sepupu-sepupunya, ada sekitar 4 orang, pergilah ke kebun sana. Waktu itu siang-siang ya, siang hari memang lagi terik-teriknya, cuman karena kebonan, pohon bambu, pohon macem-macem, jadi di tempat itu tuh rasanya adem.
Dan itu setelah mereka makan siang. Jadi mereka tuh bisa main di situ ya sampai agak lumayan cukup sore, jam 3, jam 4. Nggak diburu-buru, disuruh pulang buat makan siang terlebih dahulu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin numpang dagangan sebentar bawang gorengnya biji, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong dan sebagainya. Bawangnya sendiri dari bawang Brebes yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat gitu. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu aja pesanannya. Itu aja, kita lanjut lagi ceritanya. Rimnya, oh ya sudah rim lah pokoknya, yang terima kasih yang udah nginstal ya. Dan makin rame, lumayan cukup rame di sana, alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya Mas Hari tadi. Berangkat mereka ke situ sore-sore gitu kan, targetnya itu ya kalau burung agak sedikit susah karena kan bergerak-gerak terus kecil gitu. Nah, target utama lainnya itu adalah buah mangga atau jambu. Di targetnya itu seperti itu. Ya udah, jalan mereka ke sana sampai lumayan cukup sore, sekitar jam 4. Begitu jam 4, mereka itu pada pulang semua. Ya aman lah, hari itu tuh pulang bawa beberapa buah dan sebagainya, buah dapat dari nembak gitu ya. Dibawa pulang, dipamerin sama keluarga, ya wih dapat banyak, intinya seperti itu. Nah, udah mereka mandi, istirahat, mandi, makan juga waktu itu, tinggal ya ini nanti malam juga pasti bakalan main-main lagi. Nah, ini di sore hari sekitar jam 5-an lah. Mas Hari itu dia lagi duduk lagi main-main, lagi intinya tuh lagi berdiri begitu doang ya. Beberapa sepupunya juga kayak lagi ngobrol-ngobrol doang itu di halaman rumah. Nah, Mas Hari itu melihat di bagian belakang rumah, samping rumahnya itu kan tanah kosong. Ngelihat ke sana, di belakang itu ada satu sosok, itu kayak yang berdiri doang. Warnanya itu warna gelap, warna ya kehitaman seperti itu. Cuman Mas Hari sendiri nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Dia itu nggak tahu beneran. Ih, ada yang berdiri. Mas Hari pun cuman minggir doang ya. Dia itu berpikir itu pasti setan gitu kan. Udah mau maghrib pula, wih ada yang berdiri di sana. Mas Hari pun cuman minggir dan dia itu nggak ngomong apapun ke sepupu-sepupunya. Ya mungkin mereka juga udah tahu karena mereka tuh tinggal di sini, di kampung ini. Dia pun diem aja gitu kan. Teman-temannya, sepupu-sepupunya juga nggak nyadar. Tetap aja ngobrol-ngobrol, nunggu sore tiba. Sampai akhirnya menjelang maghrib itu, sepupu-sepupunya itu udah masuk ya. Dan beberapa dari mereka itu pulang ke rumahnya. Rumahnya juga deket-deket situ, nggak jauh-jauh banget. Nah, pada pulang, Mas Hari itu sendirian di sana. Udah masuk ke rumah tuh, tapi Mas Hari itu keluar lagi. Dan karena mungkin Mas Hari juga udah lumayan cukup besar ya. Ya, waktu-waktu senja begitu keluar rumah itu pun dibiarin. Mungkin barangkali mau ke musola atau apa. Soalnya Mas Hari sendiri itu juga udah pakai sarung, udah pakai peci. Dia itu jalan-jalan di situ di halaman rumah. Dan dia itu penasaran. Waktu itu naik ke arah teras lagi dan coba ngelongok ke belakang begini. Sosok itu masih ada atau enggak? Dan dilongok, ternyata sosok itu udah enggak ada gitu. Udah enggak ada. Mas Hari pun jalan ke sana ke samping rumah. Jalan sendiri agak sedikit was-was juga. Langit itu belum terlalu gelap, masih kuning-kuning. Ya, lembayung senja itu gitu ya. Itu udah kuning-kuning, udah hampir gelap seperti itu. Mas Hari pun jalan-jalan ke samping rumah. Di situ cuman buat ngelongokin di belakang itu apa sih yang dia lihat? Itu pohon sebenarnya atau memang beneran ada orang yang ada satu sosok yang berdiri di situ? Aku itu penasaran, kata Mas Hari. Takut tapi penasaran, penasaran tapi takut. Alah udah tak tengokin aja barangkali ketemu begitu kan. Nah, begitu sampai di paling luar, nah setelah itu ada rumah sepupunya di sana. Nah ini tanah kosong, di situ tuh ada bekas kandang burung, itu udah nggak kepakai, cuman kayu kotakan begitu doang sama
jaring-jaringnya seperti itu ya. Mas Hari pun ke situ, minggir-minggir ke sana, nggak ngelihat. Cerek, kakinya itu ketusuk sesuatu. Langsung Mas Hari ngeliat ke bawah kan, aduh kok rasanya nggak enak. Tapi waktu ketusuk itu, telapak kakinya, Mas Hari belum merasakan sakit yang teramat sakit itu belum. Dia baru ngerasa, ces loh kok ada yang nggak enak. Begitu, mohon maaf ya. Begitu dilihat ke bawah gitu kan, ternyata ada sesuatu yang masuk ke ke telapak kakinya. Mungkin dalamnya sekitar 3 cm dan nggak nembus ke atas karena nusuknya itu di bagian tengah gitu. Nah, ini yang nusuk itu adalah gagangnya cungkir. Kawan-kawan, cungkir ya mungkin bagi yang nggak tahu ya, kayaknya tahu semua. Cungkir itu yang buat ngelepak tukang gitu ya, yang bentuknya tuh kayak setrikaan itu. Nah, seperti itu. Cuman gagangnya kan kayu biasanya. Gagang kayu itu lepas, ujungnya itu lancip, sama kayak ujung golok atau apa, kalau lepas itu kan lancip. Nah, bentuknya tuh seperti itu, udah karatan. Nusuk kakinya si Mas Hari tadi, cerok, dicabutkan sama Mas Hari, terus darahnya itu banyak banget. Mas Hari pun mau teriak-teriak ya, malu, aku mau masuk. Tapi saat mau masuk, tiba-tiba dari arah ujung kebun itu, hari itu udah mulai cukup gelap. Entah kenapa begitu ketusuk, Mas Hari itu agak-agak mau seminep gitu ya. Kadang kan orang gak kuat ngelihat darah banyak gitu ya, itu kan ada yang mau pingsan atau apa. Nah, Mas Hari itu yang seperti itu. Dia ngelihat darahnya sendiri, bawaannya itu mau pingsan, mau kelenger, mau lari, mau masuk ke dalam rumah ya. Aku ndak kuat, badanku kok lemes, kok udah keliangan begini ya, kata Mas Hari. Nah, itu ngelihat ada satu sosok jalan mendekat, tapi jalannya itu bukan jalan kayak orang biasa, jalannya itu jongkok. Jalan jongkok ya, jongkok tapi berjalan mendekat ke arahnya si Mas Hari. Makin deket. Dan di situ Mas Hari cuman bisa diem doang. Ini kaki darah itu udah ngocor ya. Sosok tadi itu mulai kelihatan dan Mas Hari memang nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Jadi kayak satu sosok ketutup sama lumpur. Cuman kalau lumpur itu kan warnanya agak-agak ya mungkin kecoklatan, kehijauan begitu ya. Ini tuh enggak, warnanya tuh hitam. Kulitnya tuh kasar kayak itu tadi. Kayak ditutupin lumpur semuanya. Dari muka, rambut pun keras. Bahkan rambutnya tuh kayak ngegumpel ke belakang, kata Mas Hari. Itu datang mendekat, grusak, mendekat ke arahnya Mas Hari. Begitu mendekat, Mas Hari kan memang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia tuh hanya terdiam, dia tuh hanya terduduk di situ. Dan kakinya Mas Hari itu ditarik sama sosok tersebut, diseret-seret dia. Dia teriak-teriak, tolong. Gak bisa, bukan gak bisa, gak ada yang dengar. Suasana itu justru mendadak menjadi sunyi. Harusnya maghrib begitu kan di kampung itu banyak suara azan atau apa ya, orang ngaji siap-siap mau adzan, itu gak ada, bener-bener sunyi, nyenyet kayak gak ada kehidupan. Mas Hari diseret-seret, cuman dia gak merasakan sakit waktu itu. Dia tuh pokoknya badan itu kayak kakinya tuh diseret gitu ya. Dan si sosok itu tuh mulai berdiri. Waktu nyeret Mas Hari, dibawa ke belakang sana, dibawa ke kebun. Dan Mas Hari pun tahu dibawa ke kebunnya itu nggak terlalu jauh. Cuman ya ke situ, nggak di area terbuka itu, tapi di area yang tertutup sama pepohonan itu di belakang sana. Ditaruh di sana, di situ pun udah mulai gelap. Nah, si sosok itu ngeluarin suara, tapi suaranya itu kayak sek begitu doang dari mulutnya. Nggak ada bahasa manusia yang dipahami oleh Mas Hari. Mas Hari pun cuma diem, nangis, ketakutan, udah kayak gitu, kepalanya juga agak keliang-keliang gitu kan, udah mau pingsan. Aku mau aduh aku dimakan ini, darahku disedot semuanya, vampir ini, pikirnya Mas Hari itu seperti, aduh darahku disedot. Ini gara-gara bau darah atau apa ya. Terus aku disedot, nanti aku mati. Lah aku nggak mau mati, kata Mas Hari.
Mas Hari pun ngomong seperti itu, aku nggak mau mati, tolong aku jangan digigit, ngomong seperti itu. Dan sosok itu sepertinya ketawa, dan ketawanya itu yang menghasilkan esek itu tadi, suara itu semakin meresek doang suaranya. Dan akhirnya apa? Si sosok itu nggak ngapa-ngapain, dia tuh cuma diem begini doang, ngeliatin Mas Hari gitu ya, sama ngeliatin lukanya, ngeliatin Mas Hari, ngeliatin mukanya, cuman begitu doang. Matanya juga sebenarnya nggak terlihat, Mas Hari itu nggak jelas melihat itu ya. Cuman seolah-olah kepalanya itu naik turun, dan akhirnya apa? Luka itu dipegang sama si sosok itu. Cet, panas kata Mas Hari. Aduh, panas, sakit kata si Mas Harinya. Cuman dia tuh nggak bisa narik kakinya itu kayak kaku semuanya, itu kayak pasrah aja. Cuman dia ngeluhnya ya itu panas, sakit. Itu dipegang sama si sosok tadi, dipegang lubangnya gitu ya. Sambil itu ngeluarin suara sak. Mas Hari pasti ketakutan ya waktu itu, dan akhirnya apa? Udah selesai tuh dipencet itu tadi, kemudian si sosok itu bangun. Begitu dia bangun, dia tuh langsung serat ngilang entah kemana. Mas Hari nenangin diri, ngeliatin kakinya gitu kan, kakinya masih belepotan darah waktu itu. Cuman udah pendarahannya itu udah berhenti, kayak udah kering, udah nggak ngocor lagi, dan kakinya Mas Hari perlahan mulai bisa digerakkan. Dan akhirnya apa? Dia pun mencoba sebisa mungkin jalan tertatih-tatih ke sana, diek-diek gitu ya. Kalau bahasa sininya itu jalannya pakai tumit biar tengahnya kaki itu, telapak kaki nggak nempel sama tanah. Ke sana masuk ke dalam rumah, yo geger, Luri, kakimu kenapa? Aku kayak gitu, kenapa? Itu ketusuk sama cungkir gitu kan, ketusuk sama cungkir. Udah, kok bisa cungkir di mana? Cungkir di situ di samping, kata si Mas Hari. Akhirnya sudah dibersihkan kan, lukanya itu geger rame. Sama neneknya itu ngeluarin air dari termos, dikasih macam-macam gitu kan, terus dibersihin lukanya, dan luka itu bersih, ada bekasnya, bahkan bekasnya itu belum sembuh, cuman pendarahannya itu udah berhenti waktu itu. Ini cungkirnya gimana? Cungkirnya itu ada karatnya, kata, wah ini nanti bisa tetanus atau apa gitu kan. Terus gimana? Ya udah dibawa ke dokter aja, dibawa ke dokter. Akhirnya bawa kemana ya ini ya? Nah, pokoknya akhirnya dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat di situ. Malam itu sibuk, warga juga lumayan cukup ramai. Loh, itu ada apa rame-rame? Itu kena cungkir katanya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Begitu udah dibawa ke rumah sakitnya, dapat suntikan anti tetanus mungkin ya. Itu terus Mas Hari pun pulang jam 8 malam itu udah sampai rumah lagi di situ. Dan tentu saja ditanyain, Ri, mana sih Ri? Ditanyain begitu kan, mana cungkirnya maksudnya. Mas Hari pun udah diperban dan bisa berjalan lah waktu itu pakai sendal ya. Mas Hari pun ke sana nyariin mana cungkirnya. Cungkirnya dicariin itu ndak ada di situ. Ada di sini tadi, bukan cungkir kali, paku kali, atau enggak, bukan, orang aku yang nyabut kok, itu cungkir, kata si Mas Hari. Tapi di sini tuh nggak ada cungkir. Bahkan kakeknya Mas Hari pun itu ngomong, mana ada cungkir di sini. Ini tuh cuma ya nggak ada apa-apa di sini, cuma batu batak sama beberapa gitu ya, sama beberapa bambu doang. Bambu itu juga udah lapuk, udah keropos ya. Nggak ada cungkir begitu, Ri. Mbah, ada mbah tadi, mbah orang tak cabut. Akhirnya sudah, Mas Hari pun masuklah ke sana. Keramaian itu pun bubar, tapi keluarga itu pada ngumpul semua. Malam itu rencananya sepupu-sepupunya Mas Hari sama ya beberapa kerabat yang lain, Pak Leknya, Bu Leknya gitu, itu mau ngumpul, mau tidur di rumah nenek di situ. Yuk ngumpul di sini, yuk masak-masak dan yang lain-lain. Akhirnya yo masak-masak, orang tadi udah pada makan gitu ya. Ya udah bikin apa kayak goreng-goreng apa, makanan ringan lah jatuhnya ya. Akhirnya goreng-goreng, dan malam itu berkumpullah keluarga besar tersebut. Satu momen yang menurut Mas Hari itu begitu mengesankan. Kondisinya Mas Hari
menjadi seseorang yang paling beda malam itu karena habis terkena musibah. Kakinya itu masih dibalut. Duduk di sana, keluarga yang lain itu menikmati hidangan di situ. Itu tuh rasanya nikmat, kata Mas Hari. Iya ya, pada ngumpul semua, pada guyon semuanya begini. Setelah makan mereka juga bakalan tidur di sini semua. Sepupu-sepupuku juga bakal tidur di sini. Wah, menyenangkan, kata Mas Hari. Ya, itulah momen yang menyenangkan bagi Mas Hari, benar-benar itu berkesan banget intinya. Apalagi waktu itu kakek nenek itu masih hidup ya. Ya, ngelihat kakek nenek kayak gitu, seneng pun Mas Hari ikut seneng gitu ya. Meskipun mereka ngobrol sendiri, Mas Harinya cuman duduk di situ nikmatin yaitu makanan tadi tamtem. Tapi itu tadi, kebahagiaan itu nggak bisa terulang lagi, kata Mas Hari. Nah, sampai agak sedikit malam, sekitar jam setengah 10, beberapa dari mereka itu udah ngambil posisi kayak booking tempat gitu ya. Aku mau tidurnya di sini, aku mau tidurnya di sini. Mas Hari sendiri sih bodo amat ya, anak-anak mudanya itu lah wis mau di mana aja juga oke, pikirnya Mas Hari. Akhirnya sudah, mereka udah pada dapat posisi semua kan. Udah malam nih, sekitar jam 10. Sepupunya sih belum waktu itu. Dan Mas Hari itu kayak begini, mungkin karena habis kehilangan darah lumayan cukup banyak ya. Jadi badan itu agak sedikit lemas, agak sedikit ngeliang juga. Karena waktu ketusuk itu, memang kata Mas Hari itu ngocornya itu memang lumayan cukup banyak, kenceng. Nah, Mas Hari itu begini gitu kan, meremin mata sambil nyenderin kepala ke belakang. Itu ada kursi malas di situ. Itu dipakai buat yang lagi sakit. Nah, Mas Hari pun begitu. Begitu bangun, Mas Hari itu ngelihat. Itu kan tidur di ruang tengah. Antara ruang tengah, ada kamar, kanan kiri. Nah, itu ada koridor ke belakang sana. Ada pintu yang menuju ke area dapur. Di situ Mas Hari ngelihat, tepat di depan pintu, ada sosok yang berdiri. Itu adalah sosok yang tadi narik Mas Hari. Sosok yang warnanya itu hitam semuanya, itu cuman berdiri doang begitu, gak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin Mas Hari. Ya Mas Hari ketakutan gitu kan, langsung bah begitu. Nah, begitu mbah, Mas Hari itu kayak dibangunin. Cuman kata Mas Hari, aku itu nggak mimpi, orang aku tuh ngelihat gitu ya. Kenapa Ri? Kamu kenapa Ri? Mbah, akhirnya cerita. Ya malam itu sekitar jam 10 malam ya. Akhirnya pada bangun lagi, Hari kenapa? Badan Mas Hari nggak panas, nggak apa, normal. Dan akhirnya Mas Hari cerita, Mbah, aku tadi ngelihat, Mbah, ada ngelihat setan, Mbah. Sebenarnya ini dari tadi sore aku udah ngelihat. Setan apa? Kata simbahnya. Dijelaskan kan wujudnya, bentuknya itu ke kakek sama neneknya gitu. Dan dari situlah Mas Hari itu tahu, oh ternyata itu adalah kayak semacam penunggu rumah sini. Danyang gitu ya, ada yang bilang sebenarnya nyebut danyang, ada yang nyebut damnyang, wis macam-macam lah. Itu penunggu rumah sini, kata si kakek. Udah ndak apa-apa, dia itu ndak jahat. Mbah, tadi Mbah, waktu aku habis kena itu cungkir Mbah, itu tuh yang nolongin si itu Mbah. Aku ditarik-tarik ke kebun belakang sana, terus kakiku dipegang, panas banget. Tapi habis itu darahnya berhenti Mbah gitu. Ya wis sudah, ndak apa-apa, kata simbahnya. Udah ndak usah dipikirin. Simbah pun kayak ngomong sendiri, udah ini cucuku jangan digangguin. Udah ya, nggak usah gangguin, katanya, kasihan dia nanti takut. Ya nggak ada balasan, nggak ada apa. Malam itu Mas Hari yang jelas tidurnya itu ketakutan gitu ya. Cuman agak sedikit tenang karena kakek nenek itu ternyata tahu gitu ya. Mungkin kakek nenek juga pernah ngelihat, dan katanya penjaga rumah ini ya wis lah, takut tapi nggak takut tapi ada takutnya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan malam itu akhirnya tidur bareng di situ. Mas Hari tidurnya nggak pulas, cuman seneng aja bisa berkumpul keluarga besar, di mana yaitu tadi tahun depannya ternyata berkurang satu kayak gitu. Nanti tahun depannya lagi berkurang satu lagi. Dan yaitu makanya momen malam itu adalah momen paling lengkap.
di mana seluruh keluarganya Mas Hari itu berkumpul di sana. Nggak semuanya, nggak 100%. Ada yang tidur di rumahnya sendiri karena pertimbangan itu nggak muat gitu ya. Cuman itu ada kesenangan di situ. Itu adalah terakhir mereka itu lengkap. Terakhir mereka itu berkumpul di sana lengkap, dan saat lengkap-lengkapnya itu ada kejadian yang ya nggak bisa dilupain sama Mas Hari, yaitu ketusuk cungkir tadi sama kemunculan sosok tersebut yang Mas Hari itu sekali-kalinya ketemu ya pada momen tersebut. Kesininya itu udah ndak pernah ketemu lagi, udah ndak pernah ngelihat lagi. Yang ada saat pertemuan-pertemuan selanjutnya itu ngomongin, iya ya, si Mas ini sekarang udah ndak ada, terus sedih lagi ya. Itu kakeknya meninggal, kayak gitu. Disusul beberapa tahun kemudian neneknya meninggal. Tentu saja itu sedih, dan lama-lama Mas Hari dan keluarga pun sudah mulai jarang ke rumah tersebut. Soalnya nggak ada kakek, nggak ada nenek, itu rasanya itu beda. Dan lambat laun rumah itu pun jadi nggak terawat, nggak ada yang datang. Memang ada yang nempatin bule begitu ya di situ, tapi ya suasananya itu beda. Dan itu tadi, malam itu menjadi malam yang sangat dirindukan oleh Mas Hari. Pikiran dia, aku ketusuk cungkir aja terus enggak apa-apa, yang penting aku bisa menikmati malam itu. Tapi kan itu enggak mungkin ya, sesuatu yang sudah terlewat. Itu aja, daripada nanti sedih gitu ya. Terima kasih Mas Hari atas ceritanya. Cerita yang sederhana mungkin, tapi sedikit banyak buat narator sendiri ya, itu kayak flashback ke belakang. Dimana kita masih kecil, dimana kita masih muda, belum banyak beban. Orang-orang masih pada ada semuanya, itu adalah satu kenikmatan. Benar-benar kenikmatan yang gak mungkin bakal terulang lagi sekarang. Ya, doa untuk mereka semua, leluhur kita, saudara-saudara kita yang sudah gak ada ya, sudah meninggal gitu ya. Kita doakan mereka. Baik, terima kasih kawan-kawan di rumah atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum memesan ditunggu tentu saja pesanannya. Dan yang sudah main-main di aplikasi RIM juga terima kasih banyak atas partisipasinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.